nontonnya ke kiri apa ke kanan. Oke. Siapa caster yang bakal ngomong duluan? Nah, tapi kalau buat Dinimo, kayaknya mereka akan sedikit dipermudah. Kenapa? Karena ada yang namanya Pablo Effect. Aduh. Pablo Effect Dinimo. Jadi kalau misalkan Pablo pakai baju apa, ya tinggal pilih tim yang tidak agak gimana ya, agak berbeda lah pokoknya. Gitu. Oke, cukup menarik ya. Bahkan kita sudah mulai membuka map Miramar kita. So let's go teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk merapat sedikit, merapat sebentar lah ya. Betul. Yang lagi nonton bareng streamer-streamer favorit kalian boleh ke YouTube channelnya PUBG Mobile Indonesia untuk mampir. Kita like bersama-sama, kita tunjukkan bahwa komunitas PUBG Mobile Indonesia itu memang selalu positif. Karena balik lagi, ini dari PUBG Mobile akan melihat seperti apa sih antusiasme komunitas Indonesia terhadap PUBG Mobile. Kalau misalkan mereka ngeliat, kayaknya nggak seru ya. Ternyata Indonesia responnya negatif nih ke PMPL. Waduh, jangan sampai teman-teman. Ya, makanya buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya sekarang juga seperti biasa. 20.000 like target kita dan gue harapkan akan selalu tercapai lah. Siapapun tim yang bermain, kita harus tetap nge-respect dengan sangat baik, tetap mensupport dengan baik juga. Karena ini tim-tim terbaik Indonesia saat ini loh. Siapapun itu ya, ini adalah tim-tim terbaik Indonesia yang akhirnya mereka berhasil menuju ke PMPL season yang keempat. Karena ini hal yang sulit banget. Banyak tim yang ingin masuk ke PMPL tapi hanya 20 tim yang bisa join di season 4 kali ini. Hanya 20 tim, bahkan di Super Weekend disaring lagi menjadi 16. Nah, jadi memang dari segi kualifikasi dan sistem turnamennya itu benar-benar kompleks banget. Ini membuat tantangan bagi seluruh tim juga pastinya. Dan gue yakin 4 tim yang di Super Weekend ini nggak berhasil untuk lolos, gue yakin mereka akan nonton sekarang juga. Mereka akan memperhatikan seperti apa rotasi-rotasi dan pergerakan-pergerakan tim lain. Supaya nantinya mereka bisa punya antidot atau apa sih namanya? Bukan apa nama Indonesia? apanya? Antidot. Ayo. Tadi kalimatnya gimana? Penawar. Itu dia. Penawar untuk Dosis. bukan antidot. Menawarkan dosis. Maksudnya tuh kayak gini, misalkan victim contoh ya, kita lagi melihat victim sekarang. Victim bermain begitu agresif, dia lihat, dia pelajarin gimana sih cara memotong rotasi victim, dia pelajarin cara antidot supaya bisa memotong victim ataupun Takai. Mereka pastinya akan berusaha untuk revenge atau kejar setoran di next weekendnya. Gue udah ngelihat satu hal yang menarik sih tadi, di mana untuk Ella Zahar yang biasa diamankan sama Dewa United karena DU tidak bermain, ditempati oleh Suplai Bengjel. Oke. Subji sudah mengamankan daerah Ella Zahar. Tinggal ngelihat nanti yang akan mengisi daerah Pekado ternyata adalah GD Gits. Mereka tidak turun di arah Impala tapi mereka bermain di arah Pekado, menempati tempat yang ditinggalkan oleh Red Aliens. Ya, berarti bisa dibilang tim Genesis Dogma itu rata-rata sering banget ngambil drop zone warisan ya? Ya, Cumcer. Sekarang Pekado. Jadi kayak mereka tuh mengisi kekosongan. Wow. Selalu ada kekosongan yang diisi oleh Genesis Dogma, seperti dia yang selalu mengisi kekosongan hari-hari saya. Waduh, makanya buat kalian yang punya pasangan jangan dianggurin. Nanti ketika diisi oleh orang lain, kalian yang mulai sakit hati. Betul, nanti nyesel. Betul. Nanti nangis. Nanti galau. Nanti jadi sad boy. Betul, habis itu jadi bad boy. Waduh, ternyata permulaan dari Siklus. bad boy itu adalah dari sad boy yang tidak Good boy. bisa. Dari good boy, Good boy, sad boy, sad boy, bad boy, bad boy. yang terakhir boy. Uh. Itu udah tingkatan terakhir. Udah kasta terakhir tuh. Itu udah ininya ya, final bossnya ya. Betul, final bossnya udah nggak bisa dilawan lagi. Itu segala trik sudah dia pahami, cara-cara mendekati yang paling pasti supaya tidak tersakiti. Oke. Supaya tidak tersakiti makanya mereka menyakiti duluan. Waduh. Iya kan? Sebenarnya niatnya bukan menyakiti. Tapi? Mendapatkan simpati tapi tidak terbukti. Oke, kita bakal kembali lagi bertukar gamenya. Kali ini 16 tim dengan 64 pemain masih bertahan dan zone yang cukup cepat untuk melakukan rotasi. Kita lihat FJ sudah mendapatkan vest dan juga helm level 2 namun healingannya masih minimalis. Hanya ada 10 bandage dan juga 2 painkiller tadi, energy drink dan juga aid kit. Belum di loot. Dan kalau kita berpindah menuju ke arah San Martin, masih menjadi daerah kekuasaan dari Aura. Dan tadi kalau nggak salah menuju ke sebelah kanan. Dengan bagian Ella Zahar kalau nggak salah tadi yang ada di titik tengah circle yang pertama.
Circle-nya sih bisa kita bilang akan membuat para tim bermain lambat sih, Oke. karena nggak terlalu ekstrim. Kalau kayak tadi di Erangel itu memaksakan untuk semua tim segera untuk berdekatan ya, karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ternyata kalau kita lihat dari zoom berada di area sekitaran Pekado. Ya, udah mulai mendekat. Tadi ada beberapa tapping fire juga atau bahkan spray ke arah Pekado di mana GD lagi asik-asik melakukan looting sementara Bonafide area looting mereka benar-benar terjaga, tidak ada gangguan sama sekali. Dan ini tempo yang lagi-lagi harus gue bilang lambat gitu, berbeda banget gitu. Jadi 16 tim yang akhirnya bermain di Super Weekend sekarang juga menentukan tempo early game-nya akan cepat atau lambat. Jadi itu yang akan menjadi acuan juga pastinya untuk tim-tim lain. Sementara kalau kita lihat semuanya masih asik looting aja, bahkan dari supply bank kali ini masih berada di area drop zone mereka, masih belum berpindah juga. Supply bank mereka memang masih punya PR yang cukup berat juga untuk bisa mengejar ke ketertinggalan poin mereka. Yang namanya ketinggalan satu Super Weekend itu di Super Weekend berikutnya antara dia bisa jadi on fire banget atau malah melempem. Karena ada juga beberapa orang yang nggak bisa bangkit dari keterpurukan masa lalu gitu kan. Waduh, betul juga sih. Tapi kalau kita lihat dari Super Weekend yang pertama, harusnya untuk tim-tim saat ini mereka setidaknya ya itu bisa ngedapetin 80 total poin lah. 80 total poin dalam 15 match. 15 match dapetin 80 total poin. Itu akan ngebuat posisi mereka harusnya semakin nyaman karena tinggal satu kali Super Weekend lagi kan untuk minggu yang ketiga di babak regular season. Yes, betul. Karena untuk Super Weekend yang kemarin benchmarknya itu adalah di Onyx ya, ketika mereka mengumpulkan 54 poin dan memang di Super Weekend lalu Onyx menempati peringkat ke-16, berarti tim yang sekarang itu kurang lebih harus bisa mengejar ketertinggalan mereka dari 54 poin itu, dan yang sudah dikatakan oleh Pasta 80 poin itu benar-benar untuk mencari titik amannya. Iya. Bahkan Onyx bisa dibilang belum aman gitu. Dia game pertama tadi nggak ngedapetin poin sama sekali. 0 poinnya dia bersama dengan tim GD Gits. Dan kali ini yang harus mereka lakukan adalah mengejar ketertinggalan poin mereka karena mereka udah diuntungkan dengan masuk ke Super Weekend. Kalau jumlah poin yang mereka kumpulkan tidak banyak, ini akan ngebuat kesempatan tim-tim lain yang belum merasakan Super Weekend seperti 4 tim sebelumnya, Maruzama, Supply Bank, terus si Zone dan juga Nero. Ini mereka udah mulai step up. Lihat Nero dan juga Zone Esport yang bermain begitu maksimal, bahkan mereka mendapatkan posisi 1 dan 2 atas bawah untuk di Erangel pertama kita tadi. Ini harusnya udah mulai dipikirin sih sama tim-tim yang saat ini ada di posisi ke-15 dan 16 untuk kondisi Super Weekend yang pertama. Karena tadi kita ngelihat belum digabungin tuh. Super Weekend yang pertama sama Super Weekend yang kedua untuk di overall leaderboardnya tadi itu belum digabung. Tapi at the end nanti bakal digabung untuk setiap Super Weekendnya untuk ngelihat juga 16 tim yang akan lolos ke babak final PMPL Indonesia season 4. Ya benar banget, karena tadi belum digabungin akhirnya para penonton punya kerjaan juga nih. Nah, buat iseng-iseng ya kan? betul. Soalnya beberapa kali gue sering di-tag nih pas sama para pecinta PMPL. Mereka tuh ada yang sampai niat banget bikin tabel Excel. Itu juga. Mereka ngitung sendiri. Saya setuju. Ada yang menghitung manual. Makanya gue salut sih, gue benar-benar salut karena mereka benar-benar cinta banget sama PMPL-nya dan mereka benar-benar mendukung jalannya PMPL ini. Jadi bisa dibilang menunjukkan lah seperti apa positive vibes-nya, tapi kali ini dari Aimbot baru saja keluar langsung saja ditembakin begitu saja. 50%. Ponbit terkena beberapa HP, cicilan, dan kali ini Ponbit turun di saat yang tidak tepat. Betul, dia berhenti di pinggir jalan dan hanya memiliki satu baris broken wall yang akan digunakan untuk bersembunyi. Tapi ada Fokker di bagian sana yang siap untuk memberikan backup. Damage yang masuk bertukar Aimbot harus pindah ke tempat lain dan Aimbot kembali mundur ke arah tebing-tebing yang ada di belakang dari Aimbot dan Ponbit. Sementara ini posisinya selamat, belum ada backup lagi dan follow up dari tim Void. Tapi lihat dari seorang Harvest mengambil bagian pinggir jalan, mulai mengeker menuju ke arah seorang Fokker, tapi kali ini masih belum bisa mendapatkan dan memberikan cicilan damage-nya ke arah Fokker. Sementara Ponbit yang tertinggal di area Void harus berhati-hati. Mobil yang mungkin armornya sudah mulai pincang, sudah mulai berkurang, tapi lihat dari Harvest sedikit demi sedikit mendekat, step sudah mulai terdengar. Akan langsung ada close combat kali ini, low HP di kondisi blue zone dan masih terus memberikan spraynya. Harvest berhasil memenangkan fight ini. 1 poin eliminasi pertama untuk tim Void. Tapi masih ada Fokker yang akan memberikan tekanan karena tim Void sudah mulai ada spray. Namun tidak ada damage yang masuk ke arah pemain Void. Yes, bener banget. Dan lagi-lagi gue melihat first blood di menit ke-8. Nyaris aja Walker ter-take down, tapi refleks begitu cepat untuk menghindari peluru-peluru panas. Bahkan kali ini di-confirm menjadi sebuah knock dari seorang Debs2K. Tapi kali ini bakal kesulitan banget sih untuk Boom untuk bisa menyelamatkan rekannya. Bahkan sudah di-confirm menjadi elimination point. Betul, kalau gue jadi Boom tadi jadi Fokker sih lebih tepatnya. Gue bakal tinggalin sih.
tinggalin pawn beatnya, fokus buat rotasi. Karena terlalu memaksakan, tidak ada follow up dari dua pemain boom yang lainnya. Itu ngebuat mereka kalah jumlah untuk menghadapi Void yang sudah senantiasa melakukan setup di sekitar LL. Yes, betul. Bahkan tadi menurut gue dari pemain Void yang tiba-tiba keluar, itu benar-benar nice trick banget ketika semua mobil sudah bergerak. Dia lihat 1, 2, 3, dia hitungin. Dia baru nembak mobil keempat. Ya. Itu membuat pemain dari Boom yang awalnya udah merasa aman. Loh kok tiba-tiba ada yang nembak? Karena kan pasti biasanya mobil yang paling depan tuh yang udah ngabarin kan. Iya. Aman, yuk lewat. Lah, tiba-tiba nongol orang. Itu Nongolnya pasti, belakangan itu dia. dia, kaget banget pastinya. Nongolnya belakangan tadi, nggak diduga-duga, dikiranya aman, mobil terakhir malah yang kena. Ya udahlah ya, kita relakan untuk Boom Esport yang sudah kehilangan 2 pemain mereka. Void juga masih terjebak di area blue zone. Kali ini circle kedua sudah mulai terpop up dan baru ada 1 tim yang kehilangan pemain mereka. Dan itu cukup bonyok karena kehilangan 2 pemain tadi. Kehilangan 2 pemain di circle pertama bukanlah kabar yang baik untuk Boom. Tapi kita lihat seperti apa permainan dari Boom untuk circle berikutnya. Karena gue bisa bilang Boom itu adalah salah satu tim dengan rotasi yang stabil. Ya. Rotasi mereka selalu aman dan nyaman. Cuman memang tadi sangat tidak diduga-duga melewati Los Leones. Ternyata masih ada Void yang belum meninggalkan Los Leones. Betul, dengan pertahanan yang begitu lama di arah sana. Berarti Boom saat ini harus mengejar poin mereka. Mereka baru mendapatkan 3 total poin untuk game pertama di Super Weekend hari ke-1 ini, di Super Weekend yang kedua. Sementara kalau kita ngelihat di posisi Boom sebelumnya itu mereka udah di peringkat ke-9 dengan 110 poin. Lihat ya, ada 10 tim lah, gue harus bahas lagi nih. Ada 10 tim di Super Weekend pertama yang sudah ngehit angka 100. Terakhir itu ada di NFT dengan 102 total poin. Sementara poin minimal yang ada di minggu pertama itu Onyx dengan 54 total poin dari 15 match. Ini udah mulai menarik ya karena kalau gue lihat di weekday Onyx itu menunjukkan performance yang konsisten. Ya, betul. Bahkan menempati di papan atas. Tapi entah kenapa tadi di match pembukaan tidak terlalu bagus. Tapi tenang saja untuk para fans Onyx dan teman-teman. Masih ada 14 match lagi yang mereka akan mainkan termasuk di Miramar ini. We'll see seperti apa hasilnya. Karena sementara waktu 11 menit berlalu baru ada 2 player yang dikonfirm menjadi elimination. Ya, gue sebenarnya penasaran permainan Onyx ketika nanti Jobranki bisa bermain sih. Akan seperti apa gameplay dari Onyx-nya nanti. Karena Jobranki itu baru bisa main kalau nggak salah di minggu-minggu akhir. Dan pertanyaannya adalah ketika Jobranki sudah boleh bermain, siapa yang akan digantikan oleh Jobranki? Nah itu dia, itu juga menjadi sebuah pertanyaan pastinya untuk kita semua. Yang tahu jawabannya cuma Rian Onyx doang. Oh Rian. Cuma Rian. Iya sih. Itu yang bisa kita tanya untuk orang terdekat lah di circle kita gitu kan. Yan, kira-kira yang main siapa? Pasti jawaban dia, tunggu aja nanti. Iya, Tunggu aja nanti. benar-benar menjaga rahasia dapurnya. Betul. Ya. Well, dan itu tadi kita basa-basi sedikit tentang Onyx. Sementara juga kita bergeser kamera untuk tim NFT. Ini adalah tim yang bisa gue bilang kayak Boom permainannya. Cuma lebih agresif dari Boom. Ya, itu juga sempat dibahas juga sama Wolfie sama Eldoge bahwa NFT sekarang udah mulai ngegas banget gitu. Mereka akan menunjukkan potensi mereka, persiapan yang udah mereka lakukan untuk di PMPL saat ini. Dari proses tryhardnya mereka untuk lolos dari PMNC, terus mereka membuktikan dari babak weekdays, mereka membuktikan di Super Weekend yang pertama juga mereka sudah mulai memperbaiki kekurangan-kekurangan atau PR-nya mereka. Dan mereka membuktikan juga untuk kali ini dengan rotasi yang seperti Boom, tapi gameplaynya lebih agresif. Betul, jadi kayak Boom yang dipoles untuk lebih agresif Nah, sedikit betul. lah ya. Mungkin karena juga faktor player-playernya yang sebelumnya pernah bermain di Boom. Yes. Jadi kita akan merasakan ada sedikit vibes yang mirip-mirip. Dan sementara kalau kita melihat kembali Livescape, sedikit putar balik, putballs dilakukan oleh player Livescape. Mendengar suara-suara dari Nero nampaknya mereka tidak mau bermain dengan resiko yang tinggi. Tapi kalau kita lihat dari mapnya, agak cukup ramai dan padat merayap di arah jam 1. Bahkan di bagian elimination phase sudah terpantau supply bank bertemu dengan Takai. Ya, tapi ini banyak banget area komponnya loh. Karena tadi kan circle itu ke arah HDP ya. Ke arah HDP, San Martin masih masuk. Oh, ada sedikit gangguan yang dilakukan oleh Nero ke sebuah tim yang sedang melakukan rotasi dari Takai. Ada beberapa splash damage yang masuk atau peluru yang masuk ke badan pemain dari tim Takai, namun masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Tidak sempat untuk mendapatkan sebuah knockout. Dan Nero kali ini sudah mulai memarkirkan kendaraannya lagi supaya tidak diganggu dan tidak hancur bannya, sehingga mereka tidak kehilangan satu vehicle mereka. Ya, vehicle lagi-lagi menjadi aset modal yang penting sekali untuk di Miramar. Karena bakal sulit banget ketika mereka sudah kehilangan vehicle untuk melakukan rotasi, untuk
untuk juga nanti bisa dijadikan votingan ketika circle-nya ending di bagian open field. Sementara untuk Bonafide, ini adalah tim yang menurut gua cukup memberikan kejutan juga. Semenjak adanya pemain-pemain baru mereka ya seperti Tuyul dan juga ada Cewaus di line up. Tapi gue belum melihat Cewaus bermain untuk sejauh ini. Belum. Baru Tuyul aja. Mungkin ada, cuma kita nggak sadar. Belum banyak kesempatan dia bermain. Oke, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Betul. Karena banyak sekali match yang juga kita jalankan. Tapi kalau teman-teman pengen ngelihat detailsnya, pemain apa aja yang sudah bermain berapa kali, kalian bisa banget cek untuk di websitenya di pmplca.com/id. Tapi kali ini sementara dari Boom masih rotasi, kembali lagi bertemu dengan Voin. Emang jodoh tuh nggak kemana ya? Betul. Lepas dari Los Leones kali ini di bagian graveyard, ditekan kembali. Seorang Ken lagi rotasi, ditembakin, mobilnya beratap, turun dari mobil Ken, loncat-loncat bunny hop, dan ternyata berhasil take cover di sebuah batu. Yes, masih bisa bertahan kali ini dua pemain dari Boom Esport. Belum ada yang knock-out kembali, tapi mereka bakal menurunkan tempo sih harusnya. Mereka harusnya main lebih safe karena mereka tinggal berdua untuk memaksimalkan point placement yang bisa mereka dapatkan. Dan tapping dari seorang Dubs. Satu peluru tadi connect ke arah Ikyar. Tapi tidak terlalu banyak damage yang diberikan oleh seorang Dubs karena jaraknya juga terlalu jauh dan Ikyar memiliki sebuah kompon yang begitu prima untuk menyelamatkan angle shoot dari arah Dubs, malah di arah yang lain. FJ ini orang agresif banget loh, Jel. Di Irengel juga tadi FJ bermain dengan begitu agresif, dia berani untuk membuka tembakan untuk menzoning out tim-tim yang rotasi di sekitar zone. Ya, FJ salah satu pemain baru di zone yang merupakan pemain dari Rimo Bima sebelumnya. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, Rimo Bima adalah tim komunitas yang terkenal dengan keagresifannya ketika mereka bermain di suatu turnamen skala nasional. Pernah juga waktu itu gue melihat mereka selalu bermain tabrak sana, tabrak sini. Dan gue udah nggak familiar sih dengan nama FJ ini. Udah sering banget terdengar dengan keagresifan dia dan bahkan dibawa terus sampai ke zone gitu loh. Yes, permainannya benar-benar agresif banget lah. Bahkan pemain-pemain lain dari zone juga cukup agresif gitu. Nggak ngelihat orang, mobil pun tembak. Yang penting bannya bisa dibocorin, memperlambat tim lain, tim lawan untuk berotasi. Karena vehicle menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Kalau kita ngomongin di Miramar dengan banyaknya daratan dan ada Lindes Gaming, keras ditabrak oleh pemain dari Supply Bank. Namun belum terlihat apakah itu menjadi sebuah confirm elimination atau tidak. Karena kita sedang melihat ke arah Aura yang juga sedang memberikan tapping fire kali ini. Boom, lolos dari Voin bertemu dengan Aura. Bukan hal yang bagus untuk Boom. Ken juga sudah mulai melakukan follow up dan ada Maruzama yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Boom dan juga Aura. Oke, circle sudah mulai mengecil, semakin merapat kembali dilakukan Maruzama. Gue dari tadi melihat Maruzama selalu mondar-mandir rotasi terus-menerus seperti lagi kebingungan untuk mencari checkpoint. Tapi akan kita lihat apakah Maruzama akan menemukan tempat nyaman untuk bisa dijadikan checkpoint atau tidak. Bahkan kali ini sebuah open field sedikit lower ground dipilih untuk menjadi tempat landas dari Maruzama. Di depan mereka sudah ada Voin, satu player Xbox kali ini tertangkap oleh seorang Misery. Yes, bahkan sudah dikonfirm jadi sebuah eliminasi bertemu dengan tim victim tersandwich. Setup dari Voin saat ini Harvest. Satu pemain Voin yang terjebak, Cannot bakal langsung tabrak menuju ke arah depan. Tidak sadar ada Harvest di tengah-tengah smoke yang ada di sekitar mereka. Through the smoke dari seorang Cannot. Spot yang begitu bagus dicek oleh Cannot. Harvest pun tumbang dan Cannot menerima dealing damage atau threat damage yang lumayan pedas. Harus segera melakukan healing karena lihat backup dari Voin juga sudah mulai berdatangan. Tapi nggak bisa terlalu lama menahan di sini karena ada victim yang sudah setup dengan split yang begitu baik. Yes, betul. Voin, split yang terlalu jauh membuat dua player lainnya tidak bisa diselamatkan. Bahkan kali ini Maruzama menguasai area tersebut. Smoke sudah di pop out oleh beberapa player dari tim victim dan juga Maruzama. Genfos diutus menjadi guardian di bagian open field di belakang sana. Di sisi lain, Genesis Dogma bertemu dengan Zone, tapi kita masih belum lihat ada di mana fight tersebut. Gua rasa ini udah banyak tim yang ketemu deh. Cuman belum ada close combat yang benar-benar signifikan banget, makanya kamera masih agak bingung mau kemana. Iya, ini membuktikan gitu. Fight early game-nya jarang terjadi, mid to late game baru fight. Ini circle keempat, akhirnya kita baru melihat clash yang begitu intens. Kali ini dari Maruzama yang sudah ter-knockout, dua pemain mereka akan digempur habis-habisan oleh victim. Granat sudah dilemparkan, mineralnya tumbang dan ada Rambo dari Kingu yang tidak terlalu efektif karena sandwich yang dilakukan oleh victim benar-benar ketat.
Yes, begitu ketat sampai akhirnya Vecten bisa memulangkan Maruzama. Dan lagi-lagi Maruzama bermain tidak begitu bagus untuk di 2 game pertama. Bahkan kali ini dari Genesis Dogma dan Zone yang masih ngotot-ngototan juga. Ada sebuah granat lempar ke arah depan, splash damage yang bertubi-tubi masuk ke arah tim Genesis Dogma. Tapi player dari Genesis Dogma, Star kali ini sepertinya masih bisa di-revive. Namun waktunya sudah tidak bisa lama-lama lagi. 30 detik mereka harus bisa manfaatkan untuk bisa touchdown ke dalam circle berikutnya. Ya kalau nggak salah tinggal setengah menit atau 50 detik lagi untuk mereka melakukan fight di sini sebelum zona mendekat ke arah mereka, karena tinggal menunggu Blue Zone bergerak untuk Blue Zone keempat atau kelima saat ini. Granat dari No Mercy berhasil mendapatkan Keshi. Lagi-lagi ada ketemuan antara mantan kali ini dan GD sudah mulai nge-split, tapi granatnya hampir saja connect, untung sudah berpindah tempat. Nichil bertukar tempat kali ini dengan seorang Daybot, tapi berhasil mendapatkan satu pemain dari Zone Sport. Granatnya berada persis di depan dari Booms dan Booms masih bisa selamat. Sudah mulai ditabrak kali ini, Satar menabrak dengan sangat berani, satu persatu sudah mulai tumbang. Last man standing masih bisa mendapatkan seorang Satar. Backup yang agak sedikit lama, tapi Daybot ada di bagian belakang through the smoke dari 2 sisi dan Zone rata sudah. GD berhasil survive 4 poin eliminasi tanpa ada korban jiwa. Yes, gokil banget. Kali ini kalau kita bisa bilang GD berhasil mengejar waktu untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi ternyata di sisi lain ada yang ketahan juga dari NFT dan Onyx. Sama-sama tertahan, tidak bisa bergerak begitu cepat. Kokangan granat satu demi satu meledak terus-menerus juga. Ramones berada di bagian lower ground. Split dilakukan, Zvavel berada di belakang, tapi Onyx punya PR. Dia harus melakukan revive terlebih dahulu untuk kawan-kawannya. Namun di sisi lain ada alter ego yang lewat juga bakal melakukan meta cuek. Tapi Ramones begitu low health di depan sana. Tapi Piu Piu berusaha melakukan backup dari bagian bawah. Satu persatu ter-takedown. Flanknya gagal. Trade knock kali ini kalau kita lihat Piu Piu masih berusaha untuk melihat player terakhir. Dua tumbang. Player terakhir, tapi ternyata masih ada satu lagi di atas sana. Keshi, Raffi kali ini terlalu fokus dengan yang lain juga. Oh my god. Iya, ada niat mundur untuk mendapatkan goal shoot, tapi ternyata masih ada Raffi dan NFT yang terlebih dahulu dipulangkan menuju ke arah lobby. 11 tim tersisa kali ini. Alter Ego Limax yang terpantau mendapatkan tekanan dari tim Aura. Smoke cukup tebal sudah dibuat oleh Alter Ego Limax. Apakah mereka bisa bertahan? Ada Ken yang menjadi pilar terakhir dari Bumi Sport yang masih bertahan di dalam sebuah shake, tapi Livescape sedang pecah perang bersama dengan tim RRQ. Maybe bakal masuk ke bagian dalam. 2 pemain langsung masuk, akan langsung terobos, tapi Asa melempar granat dan berhasil mendapatkan Audrey. Bahkan 2 pemain tumbang, Maybe juga terkenok dengan lemparan granat yang begitu tepat timingnya. Akan langsung dipush lemparan granat berikutnya, tapi masih ada 1 pemain yang bertahan. Toms di sebuah celah di kandang kuda masih bisa bertahan. Kato akan menjaga angle yang lain dan Peko melewati seorang Kato begitu saja. Step belum terlalu terdengar. Kali ini Peko bakal memberikan follow up ke bagian depan. Sandwich depan dan belakang. Lagi-lagi bisa mendapatkan satu dan Peko tumbang. Timing dari seorang Kato begitu tepat, tapi masih ada follow up dari pemain RRQ yang lainnya. Asa merespon dengan sangat cepat dan RRQ bertahan dengan 11 poin elimination. Wow, really? 11 elimination point ternyata sudah dikantongin oleh RRQ. Defensifnya begitu baik, berhasil dibangun oleh RRQ, mampu menumbangkan satu tim. Livescape begitu saja, tapi di sisi lain kalau kita harus lihat ada Alter Ego yang sedang memberikan pressure kepada tim Aura. Mereka berada di sebuah open field yang benar-benar dekat satu sama lain. Bahkan kali ini dari No Mercy spot kembali keberadaan player dari Takai Supply Bank. Benar-benar begitu ramai. Agak sedikit kebingungan mau ambil yang mana, tapi ternyata Bilot spot keberadaan Jaden di depan sana. Bahkan ada sebuah counter dari seorang No Mercy berusaha untuk membuat Bilot untuk tidak ngepick lagi dan lagi. Gila, 3 tapping dari No Mercy, 2-nya ngehit. Yes, itu dia. Beda mata pro player sama kita kan. Gila, memang Robocop kita ya. Wah, bukan Robocop, Megazord. Megazord kita bener-bener tajam kemampuan penglihatannya. Dan Peko low HP tapi masih bisa healing. Ini circle 5 atau circle 6 tapi tiba-tiba tinggal 7 tim yang tersisa. Oke, dan ini benar-benar open field sebanget-bangetnya, seperti yang tadi terjadi juga di Erangel, open field yang benar-benar membuat semua tim tidak bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan RRQ yang baru saja menguasai area utara kali ini pergerakannya ditahan oleh player-player Nero. Jaxi pun di depan sana tersungkur, di pressure kembali oleh seorang Hoki. Kali ini begitu tajam membuat player-player Aura tidak bisa bergerak, tapi Jaden terlalu fokus dengan yang ada di sebelah kiri. Hoki benar-benar mengganggu pergerakan dari Aura. 3 player berhasil di takedown oleh Hoki, menyisakan Chisun seorang diri, dan Chisun harus menghadapi player-player Alter Ego juga. Gila nih bocil, tapi tembakannya bener-bener pedes banget bro.
Supply Bank udah mulai perform ya kalau kita lihat untuk game yang kedua kali ini. Bahkan Nero masih stabil. Mereka berhasil masuk di top 5. Bahkan 5 tim tersisa. Aura hanya menyisakan seorang Cisun yang sudah menyumbangkan 4 poin eliminasi. Rosemary sudah mulai maju mendekat ke arah tim Takai yang sudah mendapatkan sebuah kompon sedikit Free Fire menuju ke arah dalam dari bangunan tersebut. Dan tapping dari seorang Hexas yang membatasi pergerakan dari tim RRQ. Kali ini RRQ benar-benar terjebak dan Hades tidak melepas angle-nya ke arah tim Nero yang sedikit demi sedikit mendekat ke arah mereka. Tapi posisi dari Nero juga cukup nyaman kali ini. Masih masuk ke dalam zona dan yang akan menjadi penentuan adalah circle yang ke-7 karena sudah semakin mengecil kembali dan semua berada di bagian pinggir dari circle ke-6. Yes, bermain di pinggiran adalah pilihan untuk sebagian besar tim ini. Bahkan kalau kita lihat Nero yang sebelumnya berhasil untuk meraih winner-winner chicken dinner kembali bertahan di top 5. Bahkan player-playernya masih survive 4 player. Circle sudah mulai mengecil. Semuanya harus bergerak sedikit, harus keluar. Dan ternyata Rosemary juga di sisi lain tertembak oleh seorang Nero Rancid. Begitu tajam red dot sight dari seorang Rancid membuat player-player dari Supply Bank tidak bisa bergerak dan tidak bisa bangkit. Ya ini mereka tinggal bergerak sedikit aja. Tapi kalau misalkan dari Nero mereka pengen bergerak enak, mereka harus mengambil pemain-pemain dari yang ada di sebelah kanan mereka, Takai berarti. Atau RRQ yang bisa memberikan backstep ke arah Nero. Dan terbukti Mort mendapatkan satu pemain dari pemain Nero sudah mulai tumbang. Dan Kean ditugaskan untuk menjaga Supply Bank. Satu sudah mulai tumbang, hanya menyisakan Bilot dan juga Hoki. 2 pemain tersisa dari Supply Bank saat ini. Yap, 4 tim yang tersisa dan hanya Nero yang masih lengkap, masih bisa melakukan revive juga terhadap salah satu kawannya tadi yang sempat ter-takedown. Tapi Mort dengan Nerpeko kali ini masih survive, mereka melakukan split, membagi visionnya ke 2 arah, satu ke kiri, satu ke kanan. Tapi kalau kita lihat dari Rancid pun cukup menarik, 1 player diutus untuk menjaga bagian luar, 3-nya ngumpul semua di tenda. Betul, dan portingnya benar-benar bagus ya, lihat. 2 jeep ditaruh di kanan dan di kiri, benar-benar membatasi angle shoot dari tim-tim ada di kanan kiri mereka. Peko pun tertangkap oleh seorang Grimori. 1 tumbang dari RRQ berarti hanya menyisakan seorang Mort. The last man standing untuk naga dari RRQ ini. Dan Supply Bank, 1 pemain mereka ditumbangkan bahkan secara utuh sudah dipulangkan di urutan yang kelima. 3 tim tersisa terkikis dengan sangat cepat. Tapping dari seorang Kean, what a nice! Mendapatkan satu persatu bahkan through the smoke tanpa menggunakan scope sama sekali. Iron Sight dari seorang Kean menumbangkan satu persatu dan memberikan cicilan damage yang begitu dalam menuju ke arah Nero. Bahkan hitmarknya connect again. Ini menjadi mimpi buruk. Dipaksa diam di tempat dan tidak bisa bergerak. Dan Mort low HP. Harus memanfaatkan timing untuk healing. Tapi Rancid angle-nya sangat terbuka ke arah Mort. 2 tim tersisa kali ini 3 lawan 3 dan berhasil diamankan oleh tim Takai. Winner chicken dinner untuk Takai dengan 6 total point elimination. Yes, betul sekali. Ternyata posisi Takai yang sedari tadi berhasil mengamankan circle-nya. Mereka bisa mengkontrol area tersebut. Bahkan tidak terlalu banyak elimination point yang mereka dapatkan. Mereka benar-benar fokus ke arah winner chicken dinner. Mereka mau placement yang tinggi. Mereka mau menyabet winner chicken dinnernya. Dan akhirnya Takai membuktikan lagi-lagi Miramar adalah map favorit mereka.